Halo semua, selamat datang di Cerita Gambar. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Upin Ipin yang berjudul Perangi Rasua. Jadi di pagi hari yang cerah, Upin Ipin bermain di lapangan. Permainan yang mereka lakukan adalah menembak kaleng. Tentunya bukan menggunakan senjata kawan ya, tapi menggunakan katapel kawan. Apakah katapel itu senjata atau bukan ya? Kayaknya itu senjata kawan ya. Karena itu kan sakit juga ya kalau kena ya. Pada saat Ipin menembakkan katapelnya, ternyata banyak kaleng yang belum jatuh kawan ya. Ternyata si Upin yang merasa paling oke dan keren gitu ya sebagai kakak mencoba untuk menggunakan katapel itu kawan. Dan dengan bidikan yang tajam, melihat ada kelima kaleng yang berada di depannya, si Upin mulai menarik katapelnya kawan. Memang dasar ya, terlalu pede kali ya si Upin ini ya. Bukannya kena kaleng itu, tapi malah kena kayu yang di bawah kaleng. Kemudian mengenai ban, kemudian mengenai gubuk yang ada di depannya, dan yang terakhir mengenai soang yang sedang makan atau bermain ya di lapangan itu. Nggak cuma satu, tapi ada 3 angsa. Tahu sendiri, Upin Ipin langsung terkejut gitu mukanya. Sekumpulan angsa itu pun langsung melihat Upin Ipin dan mereka sepertinya sepakat untuk mengejar Upin Ipin ya kawan ya. Ya kalian bisa tebak sendiri ya, Upin Ipin gimana tuh takutnya tuh. Mereka langsung kabur kawan dikejar angsa-angsa itu. Mereka pun akhirnya lari-larian kejar-kejaran seperti di film India gitu deh. Upin Ipinnya dikejar sama angsa yang lagi marah dan mereka diselamatkan oleh bapak-bapak penjual nasi goreng. Aduh, untung ya Upin Ipin ya. Untung ada bapak itu. Kalau enggak ya udah tuh pantatnya digigitin sama angsa ya kawan ya. Ternyata depan mereka ada Atuk Dalang yang lagi makan es campur yang nikmat dan segar sekali. Akhirnya dipesankan lah sama si Atuk Dalang yang baik hati itu ya. Dan mereka pun menikmati es campurnya di depan mereka. Lagi asik makan es campur, ada nih abang-abang yang lagi lewat nih. Terus dipanggil sama Atuk Dalang, sini dong bang. Kemudian si abang ini datang nih ke Atuk Dalang. Terus bertanya, kenapa Atuk Dalang? Atuk Dalang bertanya kepada dia, tolong carikan tanah dong yang kosong, aku mau beli. Ternyata si abang ini nggak mau dong. Katanya nggak mau, cari sendiri. Nah si Upin Ipin yang lagi makan es campur nih ngedenger nih si abang itu ngomong nggak mau. Akhirnya dia nasehatin tuh, kamu jangan gitu sama si Atuk, sebaiknya kamu nurut dia. Dasar Upin Ipin ya, abis dibeliin es campur ya dia langsung kayak baik gitu ya sama Atuk Dalang ya. Dengan gampang tuh si Upin mengatakan kepada si abang kalau sebaiknya dikasih uang aja gitu ya. Nggak taunya dilarang dong sama si Atuk Dalang. Katanya rasua itu jahat. Rasua adalah kegiatan yang meminta duit, menerima duit, dan menawar duit. Katanya semua kegiatan itu nanti akan dipenjara. Akhirnya si abang itu ketakutan ya kawan ya. Nah pas mau pulang ke rumah nih si Upin Ipin, pasti jalanan ketemu tuh sama temennya. Siapa tuh? Ya si Mail lagi naik sepeda gitu kan. Dan akhirnya si Upin Ipin ini negor dong, Mail kamu dari mana? Tapi kelihatan tuh bajunya basah, sepedanya juga basah. Terus Upin Ipin bertanya dong, kamu main ke sungai ya? Nanti aku bilangin loh sama ibu kamu. Mana? Tadi aku habis jalan-jalan aja nggak ke sungai. Terus si Upin Ipin bilang, kamu nggak boleh bohong loh, hati-hati kalau main di sungai. Itu kelihatan bajunya basah. Ya ternyata si Mail tetap aja dong nggak mau ngaku, sampai akhirnya dia terpojok dan dia ngaku. Tapi karena dia bawa itu ada kantong plastik isinya ayam kesukaannya Upin Ipin, disogok lah itu Upin Ipinnya. Ya udah kamu diem ya, nih aku kasih ayam goreng. Nggak taunya si Upin bilang dong ke Ipin, jangan mau Upin, karena itu termasuk tindakan rasua. Tapi karena mereka itu mengingat rasua itu tentang uang, jadi ya itu bukan rasua ya, alias menyogok ya. Akhirnya diambil itu ayamnya sama Upin Ipin ya. Padahal jelas banget ya kawan, itu termasuk salah satu kegiatan rasua yang nggak boleh dilakukan. Ya namanya bocil ya kawan ya. Mereka pun memakan ayam pemberiannya si Mail itu dengan penuh nikmat. Upin Ipin pun sudah sampai ke rumahnya ya kawan ya. Nah kawan, kalau tadi kita udah ngelihat cerita Upin Ipin, sekarang kita akan bahas keunikan-keunikan yang terjadi di adegan Upin Ipin kali ini. Es yang tidak tumpah.
Nah, keanehan pertama ini adalah es yang tidak tumpah. Jadi ketika Paman Mutu ini mengambil es campur dan dia terkaget, kemudian esnya itu tidak sengaja dilemparlah ke atas ya kawan ya. Kalian pasti tahu ya, namanya es campur itu kan pasti ada airnya ya dan ada esnya ya. Dan jangankan kelempar ke atas ya kawan ya, kesenggol aja kan pasti tumpah ya nggak? Bener nggak? Pasti basah dong. Nah, ini aneh banget nih kawan nih. Udah kelempar sama Paman Mutu ya di atas nih. Dan di adegan berikutnya es itu jatuh di kepalanya Paman Mutu tidak seperti benda cair ya kawan ya, yang langsung basah, tapi seperti benda karet ya kawan ya. Aneh sekali ini ya. Mungkin ini hanya ada di es campur dunia Upin Ipin kawan ya. Kemudian kita lihat ada beberapa kursi yang tertata di sekitarnya Atuk Dalang ya. Kalau kita lihat di scene ini ada 3 ya kawan ya. Tapi begitu di scene selanjutnya kita bisa melihat ya ada 4 kursi kawan ya. Yaitu 1 kursi yang diduduki oleh Atuk Dalang, 1 diduduki oleh Om yang pakai baju merah, dan 2 lagi kursi kosong kawan ya. Padahal di adegan sebelumnya itu kita lihat itu hanya 3 kawan ya. Di adegan berikutnya kita juga melihat ya kawan ya, di sebelah Paman yang memakai baju merah ini ada motor ya kawan ya. Ada motor lama yang berwarna biru muda ini kawan ya. Tapi kita lihat di adegan sebelumnya kita bisa melihat banget ya bahwa motor itu nggak ada kawan ya. Apakah motor itu bisa menghilang atau tidak kelihatan ya? Coba tulis di kolom komentar ya kawan ya. Kemudian yang paling seru lagi ini adalah ketika Upin Ipin mengatakan kepada Atuk Dalang bahwa mereka juga pengen es campur, dan Atuk Dalang dengan teriakannya meminta 2 es campur kepada penjual es campur. Langsung dong kawan, langsung saat itu juga si Paman Mutu langsung menyiapkan 2 es campur yang lengkap dan menyajikannya di depan Upin Ipin. Ini pasti sangat ajaib ya kawan ya. Kalian pasti tahu kan ya, kalau kita pergi ke tempat makan itu kan pasti ada waktunya ya kawan. Dan kan kita pasti nunggu ya. Dan ini ketika si Atuk Dalang minta, langsung dong, langsung ada itu es campurnya. Nggak cuma 1 tapi 2 es campur kawan ya. Sungguh ajaib sekali ini ya es campurnya Upin Ipin. Lagi-lagi nih ketika si Ipin mau memakan es campur, dan kalian tahu nggak kalau si Upin itu tidak memegang sendok karena memang sendoknya belum dikasih. Tapi dong si Ipin sebelum dikasih udah megang sendok hijau tuh, kalian bisa lihat ya. Apakah sendok hijau itu dibawa sama Ipin kemana-mana, atau memang ini keunikan di serial ini kawan ya? Nah, itulah keunikan yang terjadi dalam video Upin Ipin kali ini ya. Bagi kalian yang menemukan hal menarik lainnya, bisa tolong tulis dong di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, apalagi sampai selesai. Sampai jumpa.